Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Sampurasun. Baik anak-anakku yang saya cintai, pertemuan minggu kemarin kita telah membahas mengenai aspek sejarah sosial dalam penelitian sejarah Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pokok selanjutnya, yaitu lebih kepada aplikatif dan lebih kepada studi kasus. Nah, kita hari ini akan membahas materi pokok, yaitu gerakan petani di Indonesia pada abad ke-19. Baik, gerakan petani abad ke-19 kita ambil studi kasusnya pada gerakan petani Pagilaran. Ada beberapa fenomena gerakan-gerakan petani pada abad ke-19 dengan studi kasus di desa Pagilaran. Nah, pergerakan ini dilatar belakangi karena perebutan lahan serta perjuangan untuk merebut hak-hak para petani dari pembebasan lahan untuk para petani di desa Pagilaran. Peristiwa perlawanan petani di berbagai daerah pada era Orde Baru maupun sesudahnya menunjukkan petani bukan masyarakat yang diam dan pasif. Revolusi dapat mengalir dan berkekuatan besar di kalangan petani pedesaan dan menentukan arah perubahan masyarakat. Kegagalan teori modernisasi pembangunan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemicu gerakan adalah akar pemikiran sosial untuk memahami revolusi dan realitas realitas politik petani atau sebagai kekuatan di masyarakat. Kegagalan teori modernisasi pembangunan tidak saja berakibat petani kehilangan nilai substansinya dari tanah, tetapi juga mengakibatkan kesenjangan ekonomi petani dengan unsur masyarakat lain. Pemerintah melakukan transportasi ekonomi politik yang sangat bias industrinya. Modernisasi pertanian dilakukan tetapi bukan untuk kepentingan kemajuan pertanian, melainkan untuk menopang proyek-proyek industri. Nah, sejarah ketidakadilan terhadap petani telah menjadi fenomena nyata di Indonesia. Kemunculan konflik pertanahan antara petani dengan pengusaha sekaligus negara akhirnya memotivasi terbentuknya gerakan petani. Di beberapa daerah muncul aksi petani seperti gerakan petani Jengawah berhadapan dengan PTP. Kasus Tapos dan Cimacan yang memperjuangkan tanah seluas 750 hektar. Kasus petani Indragiri, Hulu, Riau berhadapan dengan para investor penanaman modal di berbagai bidang usaha seperti kelapa sawit, karet, dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan merebaknya gerakan petani tersebut pasca reformasi tahun 1998, petani Pagilaran juga melakukan aksi untuk menyuarakan tuntutan terhadap PT Pagilaran tentunya. Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang dikelola oleh Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Tuntutan mereka adalah land reclaiming, lahan pemukiman, dan perbaikan taraf kesejahteraan upah buruh tani. Sejarah PT Pagilaran pada awalnya adalah sebuah maskapai perusahaan Belanda yang berdiri pada tahun 1880. Pada tahun 1922 dibeli oleh pemerintah Inggris
dan digabungkan dengan Pemanukan dan Ziensem Land PT yang berpusat di Subang, Jawa Barat. Pada saat itu, luas yang dikelola perusahaan adalah sekitar 663 hektar. Nah, setelah Indonesia merdeka, perkebunan Pagilaran tetap menjadi milik pemerintah Inggris. Pada tahun 1963, rakyat merebut dari Inggris untuk diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Pada saat itu motivasi perjuangan rakyat untuk merebut perkebunan Pagilaran adalah adanya semangat nasionalisme tentunya yang dipropagandakan oleh Soekarno. Gerakan Petani Pagilaran merupakan gerakan yang terorganisir dalam P2KPP, Paguyuban Petani Korban PT Pagilaran. Nah, awalnya paguyuban tersebut mempunyai tuntutan kepada PT Pagilaran untuk mengembalikan tanah HGU yang diklaim milik petani. Selanjutnya setelah P2KPP beralih menjadi PMGK, Paguyuban Masyarakat Gunung Kamulyan. Dalam tuntutannya juga mengangkat isu hubungan PT Pagilaran dengan buruh PT Pagilaran. Nah, sebelum menguraikan lebih jauh tentang penyebab lahirnya gerakan perlawanan petani, maka akan diuraikan tentang sejarah penguasaan petani versi masyarakat dan PT Pagilaran. Jadi dua pemahaman ini kita akan padukan supaya kita akan menemukan benang merahnya. Nah, perbedaan versi tersebut juga merupakan awal konflik antara masyarakat anggota P2KPP atau PMGK dengan PT Pagilaran. Nah, kita yang pertama akan membahas versi masyarakat. Nah, versi masyarakat sebelumnya Belanda masuk ke wilayah Kecamatan Belado. Masyarakat telah membuka lahan Giyanti, Gamlok, Kuarasan, dan Pagilaran. Nah, untuk lahan pertanian, pemukiman, dan kebutuhan lainnya, Belanda datang ke wilayah Kecamatan Belado kurang lebih antara tahun 1918 sampai 1925. Melalui para investornya, kemudian Belanda melakukan sewa panjang kepada para petani. Masuknya Belanda ke wilayah Batang, khususnya di daerah yang berbukit, dengan tujuan menyewa lahan-lahan petani dengan harga yang sangat murah dan tidak manusiawi. Pada waktu tahun 1920-an, proses menyewa tanah berlaku dan terjadi di daerah lainnya. Daerah ini yaitu Sekaresidenan Pekalongan, atau waktu itu Batang masih berbentuk Kawedanan dan masuk dalam pemerintahan Karesidenan Pekalongan. Nah, kemudian tanah yang disewa Belanda dijadikan area perkebunan. Masa kedatangan Belanda ini memiliki kebijakan agraris wet pada tahun 1870 yang menggantikan sistem sebelumnya, yaitu Kulturstelsel. Nah, ini mengakibatkan masuknya modal asing di Indonesia.
Salah satu bisnis yang banyak dilirik adalah usaha perkebunan yang banyak menghasilkan komoditi yang laku di pasaran dunia seperti kopi, kina, dan rempah-rempahan lainnya. Nah, usaha tersebut menyaratkan tersedianya tanah dalam skala luas. Kekuasaan Belanda saat itu memperbolehkan setiap pemodal untuk mendapatkan lahan dengan cara apapun, termasuk dengan cara kekerasan dan pengusiran. Nah, menurut Anton Lukas menjelaskan tentang proses sewa-sewanya yang dilakukan para pemodal Eropa, sering memanfaatkan dan memperalat para aparat pemerintah desa seperti lurah dan cariknya, atau biasa yang disebut pangreh praja. Nah, dalam proses penyewaan lahan itu dilakukan dengan pemaksaan. Nah, perjanjian sewa sepihak ini sangat merugikan petani karena di samping harga sewa yang murah atau dihitung berdasarkan tanaman yang berdiri, bukan berdasarkan harga tanah yang sesungguhnya. Juga mereka dipaksa untuk menjadi buruh dalam perusahaan itu. Proses sewa Belanda di daerah perkebunan Pagilaran pun tidak terlepas dari tindakan pemanfaatan aparat desa, pemaksaan dan pengusiran masyarakat. Nah, tentunya jika dilihat dari kondisi saat ini, kita memiliki isu mengenai penanaman apa yang disebut penanaman porang. Nah, penanaman porang ini saya lihat dan saya telusuri, investor terbesarnya itu adalah Cina. Nah, Cina ini sistemnya itu awalnya menyewa tanah di Indonesia dan ditanami oleh porang. Nah, hal tersebut kita perlu waspada juga. Para investor asing ini sudah masuk ke dalam penguasaan yang telah dibahas berikut. Nah, selanjutnya masa penjajahan Jepang. Tahun 1942, Jepang datang ke wilayah Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua, yang akan membantu pribumi untuk lepas dari penjajahan Belanda. Posisi Belanda waktu itu menyerah tanpa syarat kepada Jepang tanah-tanah perkebunan yang waktu itu ditinggalkan para pemodal Belanda menjadi terlantar, bahkan ada yang sengaja dihanguskan oleh pihak Belanda sendiri. Kemudian para pemimpin Jepang menginstruksikan kepada para petani untuk menggarap lahan tersebut dengan menanami tanaman jagung dan tanaman palawija lainnya. Dalam masa ini, tanah yang dibuat kembali untuk sebagian ditujukan untuk mensuplai bahan pangan bagi tentara Jepang yang sedang perang. Sehingga yang terjadi adalah menanami lahan yang dahulu pernah disewa oleh Belanda atau perusahaan. Proses penggarapan lahan terus dilakukan para petani sampai akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu pada bulan Agustus 1945. Dengan angkat kakinya Jepang dari tanah Indonesia, termasuk dari daerah Batang dan Pekalongan, kemudian para tokoh-tokoh pejuang Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di masa kemerdekaan Republik Indonesia, pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1947 sampai 1948, Belanda dengan agresi militernya mencoba menguasai kembali tanah-tanah perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Batang atau dahulu masuk dalam Karesidenan Pekalongan, termasuk Pagiliran juga. Nah, kedatangan Belanda untuk kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia, termasuk kembali menguasai lahan perkebunan yang mereka tinggalkan, dianggap oleh rakyat Indonesia hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat. Nah, maka itu atas aset-aset yang ada dan akan kembali dikuasai oleh penjajah Belanda di bumi hanguskan. Nah, aset Belanda atau perusahaan Belanda yang dibakar oleh rakyat Indonesia bersama dengan tentara rakyat adalah pabrik perusahaan yang menjadi pusat pengelolaan perkebunan teh. Nah, Belanda datang dengan menunggangi Inggris sebagai sekutu. Tujuan Belanda adalah untuk kembali mengambil aset yang sempat ditinggalkan pada saat penyerahan kepada Jepang. Nah, pembakaran yang dilakukan oleh rakyat tidak menghentikan Belanda untuk tetap masuk kembali menjajah. Nah, mereka kembali membangun pabrik di area perkebunannya, tetapi lahan-lahan yang dikuasai dan dikerjakan oleh perusahaan Belanda adalah tanah-tanah di luar yang dikerjakan dan dikelola petani seluas 450 hektar. Nah, pada masa dikuasai PT Pagiliran pada tahun 1963, warga di 5 desa berusaha merebut lahan dari Inggris. Kedatangan Inggris adalah setelah tahun 1945. Nah, pada tahun 1966 pasca revolusi yang dilakukan oleh PKI, Pagiliran datang ke desa dan mengambil alih pengelolaan lahan perkebunan setelah mendapatkan hibah dari pemerintah Indonesia waktu itu. Lahan perkebunan yang dikelola PN Pagiliran adalah di luar tanah-tanah yang digarap petani di 5 desa tersebut. Nah, kemudian PN Pagiliran dengan dalih bahwa tanah-tanah garapan tersebut adalah tanah garapan para ex PKI, maka akan dicabut. Nah, itulah versi masyarakat P2KPP atau PM2KG yang dikuasai penguasaan oleh petani. Nah, jika versi masyarakat non P2KPP atau PMGK, nah sejarahnya ini ada penguasaan tanah Pagiliran menurut versi masyarakat non anggota P2KPP diawali pada zaman kolonialisme. Nah, ketika kolonialisme datang ke daerah Pagiliran, nah, Pagiliran merupakan lahan yang tidak bertuan, masih berupa hutan belantara. Pagiliran adalah mayoritas pendatang dari Banjarnegara dan Wonosobo, lainnya dari Sukarejo dan Kendal. Pada tahun 1880
lahan yang telah dibuka mulai ditanami dengan tanaman keras untuk perkebunan, tetapi tidak semua lahan ditanami sebab untuk ketahanan air. Pada 1922 perkebunan dibeli Inggris dan digabung dengan Pagiliran dan Thailand. Thailand. Pada 1923 pabrik dibakar, sedangkan emplacement tidak dibakar. Ketika Jepang masuk, kemudian sebagai teh dibabat untuk ditanami tanaman umbi-umbian, sayur, ketela pohon, jerami. Nah, yang ditanami semacam itu. Nah, saat itu Jepang tidak mengoperasionalkan perkebunan sebab teh merupakan komoditas ekspor yang membutuhkan banyak biaya untuk mengelolanya, dan saat itu Jepang sedang menghadapi Perang Dunia II. Nah, Jepang lebih memilih untuk memerintahkan rakyat menanami tanaman pangan. Nah, Jepang saat itu meminjami tanah perkebunan untuk ditanami tanaman pangan oleh penduduk. Nah, tanah yang dipinjam itulah yang sekarang menjadi klaim P2KPP atau PMGK. Nah, selanjutnya pada masa kemerdekaan Indonesia, setelah Jepang pergi, perkebunan diambil alih pemerintah dan menjadi PN Pagilaran. Nah, selanjutnya ada versi dari PT Pagilaran. Nah, PT Pagilaran memperoleh HGU dari pemerintah sejak tahun 1964. Awalnya merupakan perkebunan zaman Belanda. Nah, pemerintah melalui Presiden Soekarno memberikan hibah kepada Universitas Gadjah Mada atau UGM tahun 1964. Nah, berupa lahan seluas 1.131 hektar yang berasal dari proses nasionalisasi perkebunan Belanda. Nah, lahan berupa kebun teh peninggalan Belanda. Sebagian lahan ada yang rusak akibat pendudukan Jepang. Sebagian ada kebun kina, kebun kopi, dan ada lahan yang ditanami teh polikronal, yaitu teh sumber genetik yang tidak diambil daunnya, tetapi diambil untuk persilangan atau pemuliaan tanaman. Nah, atas lahan yang belum ditanami teh karena rusak akibat pendudukan Jepang, sekitar 300 sampai 400 hektar. Nah, tanah yang sekarang diklaim milik petani itu kemudian oleh pemimpin kebun diberi kesempatan kepada karyawan untuk dimanfaatkan. Nah, sepanjang PT Pagilaran belum bisa menanami dengan teh, maka karyawan diperbolehkan untuk menggarap lahan dengan perjanjian. Begitu perusahaan mampu akan memberi tahu untuk dikembalikan ke perusahaan. Setelah perusahaan mempunyai kemampuan untuk menanam teh di lahan yang digunakan karyawan, maka secara bertahap dimulai sejak 1966 sampai 1968, lahan yang dipinjamkan diambil kembali oleh PT Pagilaran. Hal itu sesuai perjanjian bahwa ketika perusahaan sudah mampu untuk menanami lahannya dengan teh, maka karyawan yang memanfaatkan lahan akan mengembalikan
semuanya.